Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita lanjutkan kajian kita terhadap tafsir surat Al-Lail. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini, mohon maaf, surat Al-Lail itu masuk kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Dan subhanallah, kalau kita coba cermati, akhir atau huruf akhir dari setiap ayatnya adalah sama, gitu. Wal-laili idza yaghsha, itu ada alif layyinah. Wan-nahari idza tajalla, semua sampai pada akhir wala saufa yarda. Itulah salah satu keindahan dari sisi lafaz. Jadi ada i'jazul Quran. Jadi surat Makkiyah itu lebih banyak berkenaan dengan i'jazul Quran, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. I'jazul Quran pada surat Al-Lail ini itu diantara dari sisi al-alfaz, lafadznya, akhir huruf dari setiap ayat, ya, akhir hurufnya sama. Jangan cermati semuanya. Wasayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, semuanya, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Itu keindahan Al-Quran dari sisi i'jaz dari sisi alfaz, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Itu terlihat sekali di sini. Kenapa? Karena masuk kategori Makkiyah. Dan penduduk Mekah saat itu pada puncak keahlian sastra. Jadi mereka banyak para udaba, para adib, para sastrawan. Untuk menunjukkan apa? Salah satunya dari sisi alfat ini, bahwa ayat ini atau surat ini termasuk wahyi dan bukan karya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul adalah an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Tetapi ayat yang turun itu menunjukkan ketinggian dari sisi bahasa. Sastranya itu luar biasa. Jadi di sini, Pak. Meskipun bukan berarti tidak ada di sisi i'jaz yang lain, ada. Ya, i'jazul Quran di surat Makkiyah fokus materinya itu dari sisi gharsul akidah. Menanamkan keyakinan. Yeah. Dan jangan cermati susunan ayat ini, susunan dalam ayat ini itu selalu istilahnya kalau dalam bahasa Arab al-muqabalah. Yeah. Apa makna muqabalah itu? Wal-laili idza yaksha. Demi malam apabila telah gelap gulita. Yeah. Yaksha. Ghasya itu tertutup, zulmatul lail, malam. Tapi kemudian wan nahari idza tajalla. Dan demi siang hari apabila telah tampak sinarnya. Ya. Kan di sini malam, di sini siang, terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Selalu berpasangan, Pak. Siang malam, laki perempuan. Dan inilah yang selaras dengan firman Allah dalam surat An-Naba ketika Allah menyatakan wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Jadi bagaimana dengan band? Ya, tidak termasuk di sini, Pak. Karena itu salah pergaulan. Kenapa? Kalau tidak laki ya perempuan. Bukan kelainan. Betul. Itu kesalahan dalam pendidikan. Kenapa? Fitrah laki-laki, ini fitrah, kita berbicara fitrah. Sistem pendidikannya bermasalah. Fitrah laki-laki itu kata Allah dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbush syahwati minan nisa. Ya. Hubbush syahwat minan nisa. Ya. Jadi laki tidak mungkin laki dengan laki, fitrahnya di situ, Pak. Ya. Jadi itu. Ayat ini saya mengutip penjelasan dari mufassir. Ayat ini bagi mereka yang mencermati tentang kejadian-kejadian yang terjadi di waktu malam. Malam itu kesannya pertama az-zulmah, gelap. Gelap itu biasanya membawa kepada sunyi. Sunyi, gelap. Ya. Terus muncul rasa al-khauf. Rasa takut. Gelap. Siang beda lagi. Terang, begitu, selalu menunjukkan pada yang terang. Malam gitu. Ketika sunyi, inilah diantaranya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu hikmahnya memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa kata Allah inna sanulki
sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kemudian ada ayat yang lain, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi malam itu membuat semakin nancep. Asyaddu wat'an, pengaruhnya itu semakin kuat. Ini lail. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan yuqsimullahu ta'ala al-laila wal-lail yukhfi, menyembunyikan, wan nahar yatajalla. Ini semua apa? Ketika malam, itu saya kutip penjelasan mufassir dengan menyatakan hadithun an hadzal qaul al-majhul al-asrar la yamlikul bashar min amriha syai'an. Jadi malam itu banyak rahasia. Banyak rahasia. Sudah gelap, banyak rahasia, dan tidak bisa dimiliki oleh manusia. Manusia tidak bisa menghadirkan malam. Sebagaimana juga manusia tidak bisa menghadirkan siang. Begitu. Tidak bisa. Ayat ini memberikan isyarat wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, memberikan isyarat di sana ada al-quwa yang kemudian diistilahkan syadidul quwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang merubah antara siang dan malam. Jadi yang mengatur pergantian siang dan malam adalah Allah. La yamlikuhal bashar, tidak dimiliki oleh manusia. Dan subhanallah, pergantian siang malam ini kan teratur dengan tepat, Pak. Gitu. Tidak ada perubahan kecuali semuanya teratur rapi oleh Allah. Ketika malam ada bintang Suraya, Ats-Tsaraya, ada bintang-bintang menghiasi. Siang tidak muncul karena kalah dengan sinar matahari. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Yuqsimullahu bihadhihi dzawahir wal haqa'id al mutaqabilah fil qauni wal insan. Jadi Allah bersumpah dengan siang dan malam dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Apa kata Allah? Inna sa'yakum, sesungguhnya aktivitas kalian wahai az-zakar wal untha, wahai laki-laki dan perempuan, la syatta, beragam. Jadi aktivitas manusia berarti al-insan itu aktivitasnya syatta. Al-insan amaluhu syatta, aktivitasnya beragam. Apa saja? Ini. Jadi setelah menjelaskan laki-laki dan perempuan, Allah menjelaskan tentang aktivitas manusia. Kata muallif, sa'yuhu mukhtalif wa turukuhum mukhtalifah fajazauhum mukhtalifan. Aktivitas manusia itu beragam. Ya. Jadi satu, wa amma man a'ta. Jadi diberi. Adapun orang yang diberi oleh Allah, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna. Ini menjelaskan tentang tipe az-zakar wal untha. Jadi di antara zakar wal untha itu aktivitasnya ada yang a'ta,
memberi. Wattaqa, bertakwa. A'ta di sini Pak, maknanya a'ta nafsahu. Kemudian a'ta malahu. Kepada siapa mereka memberikan? Lillah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Coba jenengan. Orang yang memberi artinya mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya kepada Allah. Man a'ta wa fa'amma man a'ta, begitu. Kemudian penjelasan berikutnya, wattaqa. Wattaqa, apa maknanya? Wattaqa, dia menjaga diri dari mana? Min ghadabillah, menjaga diri dari kemurkaan Allah. Wattaqa, menjaga diri dari azabihi, siksaan Allah. Dengan cara apa? Imtithalul awamir. Imtithalul awamir, al-awamir, melaksanakan perintah, wajtinab tinab an-nawahi. Jadi inna sa'yakum ayyuhadz dzakar wal untha la syatta, beragam. Kelompok yang pertama, fa'amma man a'ta ay nafsahu, memberikan jiwanya, wa malahu, hartanya lillah. Itu selaras dengan firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wattaqa, bertakwa dalam artian apa? Menjaga diri min ghadabillah, menjaga diri dari kemurkaan Allah, menjaga diri dari azabnya. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa bihadhil aqidah, membenarkan dengan akidah ini. Apa yang dimaksudkan? Semuanya lillah. Wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, memudahkan, ay yastahiqu aunallah wa taufiqahu, maka orang ini berhak untuk mendapatkan taufik dari Allah, berhak mendapatkan maunah dari Allah. Karenanya dimudahkan untuk mengorbankan jiwanya di jalan Allah, dimudahkan mengorbankan hartanya di jalan Allah, dimudahkan oleh Allah menjaga dirinya dari kemurkaan Allah, dimudahkan oleh Allah dari menjaga diri dari siksanya, dan mendapatkan maunah. Makanya pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tijahak, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Begini ya, ini tipe az-zakar wal untha yang pertama. Yang kedua, inna sa'yakum ayyuhadz dzakar wal untha, sesungguhnya aktivitas kalian wahai laki-laki dan perempuan, la syatta, beragam.
Ada yang bertipe wa amma mambakhila. Adapun orang yang bakhil. Bakhil apanya? Bakhil nafsahu. Bakhil, medit untuk mengorbankan jiwanya di jalan Allah, mengorbankan hartanya di jalan Allah. Medit. Sampai ibaratnya itu saking meditnya menggenggam air tidak netes. Jadi welit sekali. Padahal air kan tidak bisa digenggam. Gitu. Sampai terhadap dirinya. Begitu kan? Sekarang kan konsep anak muda, Pak. Beberapa anak muda itu mengatakan supaya cepat kaya, hari ini tempe. Dan itu digoreng tipis. Yang hari kedua kecap. Begitu. Hari ketiga apa? Kerupuk. Keempat sambal terasi. Kelima ikan asin. Jadi terakhir tidak ada ya nasi tok. Hari ke-7 itu tiap hari. Nah ini cepat kaya. Ini terhadap dirinya adalah bakhil, medit gitu. Ini wa ammamam bakhilah. Jadi terhadap dirinya saja sudah pelit, apalagi kepada orang lain. Apa bahagia ini? Ya enggak lah. Gitu kan? Wa ammamam bakhilah, terhadap dirinya atau terhadap hartanya. Makanya Allah menyatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Dihitung dong. Hari ini profit sekian, besok terus dihitung. Zakat enggak, infak apalagi, wong untuk dirinya aja pelit. Jadi di sini wastaghna, makna apa wastaghna? Wastaghna anillah, merasa cukup dari Allah. Artinya sudah tidak perlu lagi kepada Allah. Bahkan seakan-akan kekayaan itu datangnya dari usaha sendiri, seperti yang terjadi pada Qarun. Gitu, Qarun. Atau wastaghna maksudnya an hudahu, mencukupkan diri dengan cara tidak perlu mendapatkan hidayah dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Ini wa kadzdzaba di sini mendustakan dengan janji Allah. Ya. Jadi dia tidak percaya dengan an-nar. Termasuk bakhil di sini terhadap diri, ini tidak mau berbagi. Contoh, Pak. Gitu. Sekedar contoh. Ada orang diberikan oleh Allah anugerah ilmu, kemampuan untuk menjadi juru masak. Karena lezat masakannya, otomatis dia mengetahui resep. Terus membuka usaha
Nah, coba ketika orang itu bakhil, ya, keahlian menjadi juru masak dengan memiliki resep dan kemudian membuat usaha kuliner, sukses. Nah, sukses karena selalu banyak pembeli. Karena sukses, kira-kira orang yang bakhil itu mau berbagi resep batan dalam iya, jadi franchise berbagi. Alasannya kemudian dengan hak kekayaan intelektual, HKI, ya, hak kekayaan intelektual, sehingga tidak bisa jual, Pak. Apakah kemudian dia akan sukses terus setelah generasi yang bersangkutan? Tidak, pasti itu gagal. Coba berbeda dengan kalau orang itu memiliki resep kemudian berbagi. Kenapa dia berbagi? Dia tahu rizki itu ada di tangan Allah. Ada orang dikasih resep, resep bahkan takarannya sama, terkadang hasilnya tetap berbeda. Ya, dalam lain tangan itu sudah lain, Pak. Bahkan orang tua kita itu kalau nyambel antara jari begini dengan begini berbeda hasilnya. Lek ngene cemplang le, ngene. Begitu. Itu orang tua. Resep. Ketika berbagi, dia sadar bahwa rezeki ada di tangan Allah. Pasti. Apakah dia? Enggak. Dia akan terus berkembang. Kenapa? Karena mereka yang mendapatkan ilmunya, dia akan mendoakan kebaikan. Nah, bisa jadi langgengnya kulinernya ini karena doa-doa orang lain itu. Di sini. Jadi enggan untuk berbagi. Nah, Allah menjelaskan di sini tipe manusia memang begitu. Ada yang a'ta wattaqa, tapi ada juga bakhila wastaghna. Begitu. Tapi ini tidak akan lama. Nggih. Jenengan dulu mungkin bagi ASN yang sering ke barat, itu di depan pesantren Putri Bangil Jalan Patimura 185 itu ada warung setia. Nggih. Pertama kali juru masaknya bapak suaminya. Saya tahun 89 pertama kali menikmati rawon. Tahun 89. Suaminya wafat, resepnya sama, dijalankan oleh istrinya. Yeah. Istrinya sehat, sekarang dijalankan anaknya. Beda, Pak, antara resep ini dan ini. Beda. Taningannya pun juga beda. Padahal resepnya sama, juru masaknya sama. Kenapa berbeda? Disinilah. Karena ada yang menjual, melakukan masak itu dengan hati. Ada sekedar menjalankan tugas. Beda. Begitu. Makanya Allah menyatakan begitu. Fa amma man a'ta. Begitu juga wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Pasti Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan kesulitan dan kesulitan. Kita lanjutkan dulu, nggih. Memang tidak selesai ayat ini. Surat ini insyaallah pekan berikutnya akan kita bahas untuk bagian kedua. Apa kata penjelasan mufassirun? Man bakhila nafsahu wa malahu wastaghna anillah wa hudahu, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala,
atau tidak perlu terhadap petunjuk Allah, wa kadzdzaba bihadzal husna, kemudian mengingkari dengan akidah yang baik ini, apa yang terjadi? Yanharifu anit tariqir rasyad, maka dia akan menyimpang. Yanharif anit tariqir rasyad, dari jalan yang lurus. Wa yas'adu bihi fi tariqis syaqawah, Allah mudahkan baginya proses menuju tariq asy-syaqawah, jalan kesulitan. Wa yuhrimuhu kullat taysir, bahkan yuhrimuhu kullat taysir, sulit untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini, Pak. Jadi ayat berapa ini? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ayat 1 pertama, ayat pertama dan kedua dan ketiga ini seluruhnya berkenaan dengan konsep muqabalah. Allah bersumpah menggunakan menggunakan malam dan menggunakan siang, termasuk bersumpah tentang penciptaan manusia. Dan ketika menciptakan manusia itu jenisnya hanya 2. Terus bagaimana dengan yang khuntha? Al-khuntha. Khuntha itu satu orang memiliki 2 kelamin. Ya, ada kelamin yang menunjukkan laki-laki, ada perempuan. Bagaimana menghukuminya? Yang khuntha ini yang diambil adalah yang paling dominan dalam Islam. Mana yang paling dominan? Itulah berarti lebih kepada laki. Tapi untuk pembagian waris, waris itu di sini dibagi laki dulu, cuman dibagikan artinya dihitung dia dengan 2 bagian, tapi diberikan 1 dulu sampai kemudian mana yang paling diketahui dominannya. Itu dalam berkenaan dengan waris. Tapi tidak ada dalam Islam, ya, karena wa ma khalaqadz dzakara wal untha, tidak ada. Jadi bencong itu tidak ada. Ini kesalahan dalam proses tarbiyah. Makanya dalam Islam itu kan jelas, laki-laki tidak diajari, tidak dididik secara khusus untuk belajar dakon, ya, gitu, tidak ada. Tapi apa yang diajarkan? Alimu auladakum as-sibahah, renang, warimahah, anak panah, belajar memanah, warukubal khail, mengendarai kuda. Itu jelas begitu. Kemudian tidurnya dan lainnya harus dipisahkan. Yang kedua, Bapak sekalian, setelah Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan 2 jenis laki-laki dan perempuan, ternyata manusia itu upayanya 2. Beragam, ada yang berada dalam jalur ketaatan, ada yang berada dalam jalur menyimpang dari aturan Allah. Mereka yang berada dalam jalan ketaatan akan mendapatkan kemudahan dari Allah, ya, kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah, kemudahan untuk meningkatkan kualitas iman, dan kemudahan untuk menjaga dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Begitu juga sebaliknya, mereka yang bakhil, kemudian merasa cukup, wastaghna, kemudian mendustakan terhadap aturan-aturan Allah, maka dimudahkan oleh Allah untuk menyimpang dari jalan yang benar. Bahkan
dia terus akan meniti thariqas syaqawah dan akan sulit mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang insyaallah. Nggih. Begitu nggih, Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, minimal dengan kita memahami, ketika kita hafal 10 ayat dan memahami maknanya, maka akan semakin memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di sisinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal saleh. Kehadiran kita di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka, anak-anak kita, dan selalu dijadikan anak-anak kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan pada kita dijadikan oleh Allah rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, dan kita semua diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.